Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kita mempelajari tafsir melalui kitab Tafsir Sa'di, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang dikenal dengan Tafsir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita pada pertemuan yang ketiga dari surat atau dalam surat An-Najm, surat yang ke-53, kita akan pelajari ayat dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Ya. Kita sudah pelajari makna kata per kata. Insyaallah akan kita baca uraian Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Lalu kita pertama kali dengarkan bacaan 5 ayat ini, dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Ya, ahsanta, barakallahu fiik. Allamahu syadidu al-quwa. Pada 4 ayat sebelumnya, ayat yang pertama wan najm atau wan najmi idza hawa, ini sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang apabila tenggelam, dan Allah menetapkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma dhalla wa ma ghawa. Ma dhalla wa ma ghawa, tidaklah dia sesat, ini dalam pemikiran dari sisi ilmu, dan juga tidak ghawa. Ghawa juga sesat tapi dalam tujuan, maksud. Ilmunya tidak sesat, tujuannya pun juga tidak sesat. Kemudian Allah ungkapkan atau sebutkan Nabi Muhammad dengan kata-kata sahibukum. Ini juga menegaskan bahwa mereka sangat mengenali Nabi SAW, diumpamakan sebagai sahabat. Ayat yang ketiga, Allah juga menafikan bahwa Nabi SAW berbicara berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, tidaklah dia, yaitu yang diucapkan atau yang disampaikan oleh Nabi SAW, melainkan wahyu yang diberikan kepada beliau. Yuha, diwahyukan. Ini
4 ayat yang pertama, dan sudah kita pelajari penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, menegaskan bahwa Nabi ilmunya benar, tujuannya juga lurus, apa yang dia sampaikan adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang kelima yang tadi telah kita dengarkan bacaannya, siapa yang menyampaikan atau yang mengajari Nabi. Allamahu, allama mengajari atau mengajarkan, yaitu mengajarkannya Nabi. Syadidul quwa, syadid yang bersangatan, al-quwa kekuatan, yang orang sesuatu atau malaikat yang memiliki kekuatan yang besar. Yang dimaksud dengan syadidul quwa di sini adalah malaikat Jibril. Ya. Jadi yang mengajari wahyu atau yang menyampaikan wahyu yang tadi ditegaskan oleh Allah di ayat-ayat yang pertama, yang menyampaikannya kepada Nabi adalah syadidul quwa, menunjukkan bahwa wahyu itu berat. Ya, tidak bisa sembarangan malaikat untuk membawanya, karena dia berat. Nabi Allah SWT berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu ucapan yang berat. Maka malaikat yang membawanya juga malaikat yang syadidul quwa. Ya, kata Syekh Sa'di, thumma dzakara al-muallima lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang 4 permasalahan tadi pada 4 ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan muallim yang mengajari Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyu yang tadi yang disampaikan oleh Nabi, wa huwa Jibril. Ya, wahwa Jibril, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, afdalul malaikah, malaikat yang paling utama. Ya, malaikat yang mulia, yang paling utama. Afdalul malaikatil kiram, malaikat semuanya mulia, tetapi yang paling utama, yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Wa aqwahum wa akmaluhum, malaikat yang paling kuat dan juga yang paling sempurna. Ya, ini tentang malaikat Jibril yang Allah sebutkan ciri-cirinya, yaitu syadidul quwa, yang begitu besar kekuatannya. Faqal, maka Allah berfirman, allamahu, mengajarinya syadidul quwa, yang memiliki kekuatan yang besar. Ai, maksudnya nazala bil wahyi ala rasuli sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam, yang turun membawa wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril. Maksud mengajarinya adalah menyampaikan wahyu tersebut. Membawanya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril. Maksud mengajari tadi, allamahu, adalah membawanya dari sisi Allah, membawa wahyu, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syadidul quwa, syadid tadi bersangatan, al-quwa kekuatan, ai, kata Syekh Sa'di, maksudnya adalah syadidul quwwati adh-dhahirati wal batinah, memiliki kekuatan yang bersangatan, kekuatan yang zahir maupun kekuatan yang batin. Ya, kekuatan zahir dari secara fisik dan juga secara keimanan, ketakwaan, kesalehan. Ya, zahir batinnya kuat. Inilah sifat malaikat Jibril. Qawiyyun ala tanfidhi ma amarahu Allahu bitanfidhihi. Ini yang qawiyul batin, quwwatul batin. Kekuatan batinnya adalah ketika dia kuat untuk kekuatan fisiknya. Ketika dia kuat, ini kekuatan batin. Ketika ia memiliki kekuatan untuk menerapkan apapun yang diperintah oleh Allah, kepatuhan yang total, yang
sempurna terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat seluruhnya patuh. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai Allah dalam apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna, mereka mengerjakan ma yu'marun, apapun yang diperintah. Kekuatan ketaatan kepada Allah itu luar biasa. Para malaikat ini pujian Allah. Allah memuji mereka dengan kepatuhan mereka. La ya'sunallaha ma amarahum, dalam surah At-Tahrim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini konteksnya tentang neraka, yang tempat yang sangat menakutkan, dijaga oleh malaikat yang bengis dan keras, kasar. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, bengis dan kuat. Ya. Kemudian itu kepada orang-orang yang berhak masuk neraka, kepada orang-orang yang mendurhakai Allah. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki kekuatan, ya, yang luar biasa dalam ketaatan kepada Allah, kepatuhan yang tidak ada tandingannya. Malaikat Jibril yang terkuat. Syadidul quwa tadi maknanya kekuatan zahir dan kekuatan batin. Kekuatan batinnya ini dalam menerapkan apapun perintah Allah, dia kekuatan untuk menerapkannya itu luar biasa. Ya. Qawiyun ala isalil wahyi ila rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini kekuatan batin juga. Kekuatan untuk membawa, ya. Ini dua kekuatan. Kekuatan keimanan, kekuatan batinnya, dan juga kekuatan fisik. Kuat untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul. Padahal wahyu itu berat. Ya, di dalam Sahih Muslim kita mempelajari bagaimana Nabi SAW menceritakan ketika menerima wahyu. Ya. Beliau mengabarkan bahwa terkadang beliau kepanasan. Ya. Kepanasan, dan bahkan saking panasnya dia berkeringat, bercucuran keringatnya di musim yang sangat dingin. Ya. Ini menunjukkan betapa beratnya. Sama dengan orang kesakitan. Orang menahan rasa sakit yang mengeluarkan keringat padahal di ruang yang sangat dingin. Ya. Begitu beratnya Nabi SAW menerima wahyu. Bahkan terkadang datangnya wahyu, malaikat Jibril membawa wahyu seperti salsalatul jaras, seperti ini terasa berat oleh Nabi SAW. Bahkan ketika beliau berada di atas kendaraannya, di atas unta yang kuat, unta itu merebahkan badannya saking beratnya badan Nabi SAW, sehingga dia tidak bisa untuk mengangkat Nabi. Dan bahkan para sahabat bercerita bahwa saat Nabi menerima wahyu, ini menunjukkan beratnya wahyu. Ya. Ketika Nabi menerima wahyu, sebelumnya Nabi SAW meletakkan kakinya di atas kaki, mungkin sedang duduk-duduk di atas kaki salah seorang sahabatnya. Para sahabat itu benar-benar merasakan beratnya, seakan-akan tulangnya pecah-pecah. Ya, saking beratnya kaki Nabi SAW, menunjukkan bahwa wahyu itu benar-benar berat. Makanya malaikat Jibril yang memiliki kekuatan batin dan juga zahir mampu untuk membawa wahyu tersebut, dan bukan saja 1-2 kali, selama 23 tahun malaikat Jibril membawa wahyu untuk disampaikan kepada Nabi SAW. Ini juga kekuatan yang bergabung di situ, kekuatan zahir dan kekuatan batin. Kemudian kekuatan zahirnya adalah waman min ikhtilasi syayatin lah, min ikhtilasi asyayatini lahu.
kekuatannya, ini kekuatan fisik untuk menjaga wahyu, melindungi wahyu dari masuknya syaitan, untuk dari syaitan agar yang untuk dari curian syaitan. Ya. Dia malaikat Jibril itu mampu untuk melindungi, menjaga wahyu sampai kepada Nabi SAW tanpa sempat dicuri dengar oleh syaitan. Ya. Padahal syaitan itu juga berkentayangan. Bahkan ketika wahyu itu turun, mereka sudah curiga. Ya. Syaitan itu sudah curiga, iblis pun sudah curiga. Ketika wahyu mula turun kepada Nabi SAW, mereka seperti diceritakan oleh Allah. Mereka sendiri yang bercerita, disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Jin. Ya. Wa anna kunna naq'udu, ya, maqa'ida lis-sam'i, bahwa kami sebelumnya memiliki tempat-tempat duduk di langit untuk mencuri dengar. Ya. Untuk mencuri dengar seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencuri dengar wahyu atau apa yang diperbincangkan oleh malaikat di langit, untuk mereka sampaikan berita-berita yang benar itu kepada bala tentaranya atau kepada penyembah-penyembahnya dari para orang-orang yang berbicara tentang perkara yang gaib, sesuatu yang hilang, atau meramal, ya, ramalan-ramalan di waktu yang akan datang. Ini semuanya bila mana ada sisi benarnya, maka itu hasil curian syaitan. Tetapi ketika Al-Quran turun, mereka tidak bebas untuk duduk, untuk bertengger di tempat tersebut untuk mencuri dengar, karena mereka dilempari dan diserang oleh malaikat dan dilempari dengan bintang-bintang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat mereka curiga. Wa anna la nadri asyarrun urida fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ya, jadi mereka berpencar, ya, mencari apa sebabnya mereka tidak lagi leluasa untuk berada di langit atau mendekati langit, mencuri dengar berita-berita yang diperbincangkan malaikat di langit. Akhirnya mereka nanti ada yang bertemu, yang dari mereka berjumpa dengan Nabi. Ketika itu Nabi sholat subuh, Nabi SAW sholat subuh dan mereka mendengarnya. Ini menunjukkan bahwa syaitan itu berupaya untuk mencari dan mencuri berita-berita dari langit, termasuk wahyu, ya, termasuk wahyu. Sebagaimana sekarang ini mereka juga berupaya untuk menjadikan wahyu sebagai sarana kesesatan. Ya. Bagaimana berhasilnya syaitan untuk menjadikan wahyu ini di tengah-tengah manusia sebagai sarana kesesatan, dijadikan sebagai sarana untuk sihir. Makanya tukang-tukang sihir itu terkadang sarana sihirnya adalah wahyu. Bahkan ayat kursi, ayat yang paling ampuh di dalam Al-Quran, dijadikan sebagai sarana untuk sihir, tapi sudah dicampuri oleh kesyirikan. Ya. Tukang sihir itu diwahyukan oleh syaitan untuk mencampuri, menengah-nengahi, mencelah-celahi ayat kursi tersebut dengan nama-nama syaitan. Dibuat di celah-celahnya atau di ujungnya, di pangkalnya rumus-rumus syaitan, atau bahkan dilakukan kekufuran terhadap ayat kursi atau terhadap Al-Quran secara keseluruhan, dilumuri dengan kotoran, dimasukkan ke tempat kotor, dilumuri dengan darah haid. Ya. Nah, ini semuanya asalnya wahyu, tetapi syaitan masuk untuk menyesatkan manusia. Dan malaikat Jibril selama 23 tahun berhasil menjaga wahyu sehingga tidak mampu syaitan untuk masuk, sampai satu generasi, dua generasi, tiga generasi berlalu. Ya, karena jernihnya, murninya wahyu itu didapatkan oleh Nabi, tidak ada dicampuri oleh apapun juga, sehingga dia menghasilkan generasi yang mulia, para sahabat Nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar.
As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini pujian-pujian Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud tilka mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Ini pujian-pujian Allah. Ya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Kemudian Allah memuji orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan seterusnya. Ini generasi yang dihasilkan oleh wahyu yang bersih, yang turun murni, tidak dicampuri oleh campuran-campuran syaitan. Tidak dirusak oleh syaitan. Makanya kemampuan dan kekuatan malaikat Jibril luar biasa. Makanya Allah memujinya di sini. Allamahu syadidul quwa. Ya. Ini diantara kekuatan malaikat Jibril yang mampu menyampaikan wahyu sampai langsung kepada Nabi. Dia bacakan seperti yang ia dengar dari Allah. Tidak ada satu harokat pun yang dirasuki oleh syaitan. Ya, yang bisa dirusak oleh syaitan. Kemudian au idkhalihim fihi ma laysa min. Ini juga termasuk ya. Curian syaitan ini juga dijaga oleh malaikat Jibril atau memasukkan sesuatu. Ya. Ini tidak bisa juga dilakukan oleh syaitan ketika itu karena malaikat Jibril benar-benar kuat. Sementara setelahnya sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti akan banyak orang-orang yang baik itu memasukkan, syaitan memasukkan ke celah-celah ayat ya sarana-sarana kesesatan atau mewahyukan kepada pengikut-pengikutnya untuk mengalihkan atau membalik-balikkan, melakukan tahrif, baik itu tahrif lafaz Al-Quran, harakatnya dirubah untuk merubah keyakinan. Makanya dahulu orang-orang yang ingin merusak keyakinan yang benar ketika mereka tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, padahal dalam Al-Quran Allah berbicara kepada Nabi Musa. Mereka tidak meyakini itu. Dan mereka harus mencari tahu apa sebabnya keyakinan itu ada. Makanya mereka tahu ternyata dalam Al-Quran ada bahwa Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Akhirnya mereka rubah. Nah, ini masuknya syaitan. Mereka merubah harokat saja. Allah menyatakan bahwa dia benar-benar berbicara kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar berbicara. Di situ Allahu berbaris depan dhammah, Allahu, wa kallamallahu, berarti dia subjeknya, dia yang berbicara. Mereka tidak mau, masuklah syaitan kemudian mewahyukan ke mereka untuk merubah harakatnya agar orang-orang yang tidak paham Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran bisa dialihkan keyakinannya. Akhirnya mereka buat wa kallamallaha Musa. Jadi yang berbicara bukan Allah tetapi Musanya, subjeknya Musa. Karena Musa itu tidak bisa, kalau dia dalam keadaan subjek, dalam keadaan objek, dia tidak berubah. Karena di ujungnya ada alif maksura namanya. Jadi tidak berubah, tidak ada dhamma, tidak ada kasrah, tidak ada fathah. Musa. Tidak berubah dia. Walaupun dia dalam keadaan subjek, dia tetap Musa. Dalam keadaan objek pun dia Musa. Mereka dapat alasan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bungkam mulut mereka ketika Allah menyatakan dalam ayat yang lain, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang dimaksud oleh beliau ketika syaitan itu berpengaruh kepada wahyu untuk menyesatkan. Wahyu tetap wahyu. Makanya sekarang orang mudah untuk menyesatkan umat dengan mempelintir Al-Quran, membawa Al-Quran seenak perutnya saja. Penafsiran Al-Quran, tidak ada satu pun ahli tafsir sebelumnya
menafsirkan Al-Quran seperti itu. Baca tafsir-tafsir para ulama mutaqaddimin yang klasik, tidak ada yang menafsirkan demikian. Ini menunjukkan bahwa masuknya wahyu syaitan itu kepada mereka menggunakan Al-Quran untuk menyesatkan umat. Au idkhalahum fihi ma laysa minhu. Atau seperti tadi, sebagai sarana sihir dimasukkan. Ya, saya melihat sendiri ya, salah satu dari sarana sihir yang didapatkan dari tukang sihir sendiri, ya, ayat kursi. Ternyata di pangkalnya, di tengah-tengahnya diselipkan nama-nama syaitan. Ya, nama-nama syaitan, nama-nama jin. Ya, dibuat rumus. Ya, ditambahkan, diselipkan di ujung ayat, di pangkal ayat, di tengah-tengah, setelah nama Allah Al-Hayyul Qayyum nanti ditambahkannya. Ya, disekutukan, jadi kesyirikan disekutukan antara Allah dengan makhluknya. Ini yang membuat dia menjadi sarana kesyirikan. Makanya kita harus berhati-hati. Ya. Semua orang mengaku berpegang kepada Al-Quran. Bahkan orang-orang yang mengingkari sunnah pun mengaku berpegang kepada Al-Quran. Dia tidak percaya dengan sunnah Nabi, padahal Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara. Pembicaraan yang keluar dari mulut Nabi itu ada wahyu Al-Quran dan ada wahyu sunnah. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Wa hadza min hifdzillahi liwahyihi. Beginilah Allah menjaga wahyunya. Menyiapkan atau mempersiapkan malaikat yang membawa wahyu tadi dengan kekuatan yang luar biasa. Jangan bandingkan dengan kekuatan manusia. Dan jangan samakan dengan kekuatan hasil buatan manusia. Ya. Di antara bangsa malaikat saja tidak akan ada yang menandingi kekuatan malaikat Jibril alaihissalam. Besarnya badannya, ya, tidak ada yang bisa menandinginya. Besarnya badan luar biasa. Dia yang dikatakan oleh Nabi SAW memiliki 600 sayap. Bayangkan, 600 sayap. Nabi yang mengabarkan demikian, bahwa malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Sementara yang lain ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap. Allah yang mengabarkan malaikat itu memiliki sayap walaupun kita tidak pernah melihatnya. Ketika dia datang kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu, menjelma sebagai manusia tanpa sayap. Kalau dia pakai sayap, pasti Umar tahu bahwa dia bukan manusia. Ya. Ketika dia menyerupai salah seorang sahabat tanpa sayap, seperti manusia biasa. Ya. Seperti manusia biasa. Ketika dia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berkunjung ke rumahnya untuk mengabarkan kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan anak dari istrinya Sarah, tanpa sayap, menjelma sebagai manusia biasa. Ya, jelmaan bukan bentuk aslinya. Bentuk aslinya memiliki sayap seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia datang kepada Nabi Lut, seperti yang telah kita pelajari dalam surat Al-Qamar, ya. Setelah selesai dari mengunjungi Nabi Ibrahim alaihissalam, dia datang ke negeri Nabi Lut, berjumpa dengan Nabi Lut. Menjelma sebagai pemuda yang tampan. Laki-laki yang kegantengannya luar biasa. Ya. Tanpa sayap. Karena andai kata pakai sayap, mungkin kaum Nabi Lut tidak akan tertarik. Ya. Karena dia bukan manusia. Tetapi dia seperti manusia. Jelmaan itu, tetapi bentuk aslinya memiliki sayap seperti yang dikabarkan oleh Allah. Jadi Allah menjaga wahyu dari semenjak turunnya dengan menurunkan malaikat Jibril membawa wahyu tersebut yang memiliki kekuatan yang luar biasa. An arsalahu ma'ahadar rasulil qawiyil amin. Al-qawiyil amin. Di dalam surah At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Ini tentang malaikat Jibril juga dipuji oleh Allah. Innahu laqawlu rasulin karim. Sungguhnya dia, Al-Quran adalah ucapan utusan yang mulia, malaikat Jibril. Maksudnya ucapan penyampai, walaupun itu adalah firman Allah yang menyampaikan
Disebutkan kepadanya. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwah, yang memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makin, memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah juga menjelaskan demikian. Allamahu syadidul quwa. Ayat yang ke-6, dzu mirrah. Dzu mirratin fastawa. Dzu mirrah, ada dua penafsiran para ulama di sini. Yang pertama, makna mirrah seperti yang dijelaskan oleh Syekh di sini adalah kekuatan. Jadi dzi quwwah. Ini makna yang pertama dari kata-kata mirrah, yaitu kekuatan, quwwah. Jadi malaikat Jibril yang memiliki kekuatan. Padahal di sebelumnya Allah juga mengatakan syadidul quwa, memiliki kekuatan yang bersangatan. Di sini juga Allah mengatakan dzu mirrah. Salah satu maknanya adalah kekuatan itu. Dzu mirrah yaitu pemilik kekuatan. Tafsir yang kedua adalah wa khalqin hasan. Ini tafsir yang kedua dari kata mirrah. Khalqin hasan, yaitu ciptaan, bentuk, rupa yang indah. Ya, malaikat Jibril memiliki bentuk yang luar biasa indahnya. Ya. Luar biasa indahnya. Wa khalqin hasanin. Ini wa jamalin zahirin wa batinin, dan keindahan yang zahir dan yang batin. Keindahan zahir dan batin. Ini makna dzu mirrah, yaitu yang pertama kekuatan, dan ini sudah didukung, ditegaskan di ayat yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah bentuk dan rupa yang indah luar biasa, memiliki bentuk dan penampilan yang luar biasa. Makanya dia ketika menyerupai manusia nampak perbedaannya. Makanya manusia itu sendiri meyakini malaikat itu tampan. Bagaimana wanita-wanita yang berkumpul, yang dikumpulkan oleh Imra'atul Aziz, istrinya penguasa Mesir, ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam, dihidangkan oleh wanita ini buah-buahan dengan pisau-pisau untuk mengupasnya, lalu diperintahkan Nabi Yusuf untuk keluar, dan mereka ketika melihat Nabi Yusuf terpana, dan buah yang di tangan juga terus dibuka, dikupas, dan mereka menyayat-nyayat jari jemarinya. Apa kata mereka? Ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, tidaklah ini kecuali malaikat yang mulia. Jadi manusia pun menyadari, mengetahui bahwa malaikat itu memiliki bentuk dan rupa yang luar biasa indah. Ya. Dan Allah juga menjelaskan tentang salah satu makna di sini, yaitu dzu mirrah, dzu khalqin hasanin wa jamalin zahir wa batin. Fastawa dzu mirratin. Fastawa, maka dia istawa. Kata istiwa perlu penjelasan di sini karena memang nanti akan ada kaitannya dengan nama-nama Allah. Kata istiwa ini maknanya berbeda-beda, dan itu bahasa Arab. Itu memang sifat bahasa Arab. Satu kata bisa jadi berubah maknanya, dan bahkan ada yang maknanya bertolak belakang. Seperti apa? Kata as'asa dalam surah At-Takwir, was-subhi, sebelumnya idza as'as wal laili idza as'as. Ya. Kata as'asa ini para ulama tafsir memberikan dia makna dua. Yang pertama tiba, datang. Yang kedua pergi. Jadi adbara wa aqbala. Padahal satu kata. Tidak ada huruf yang lain yang masuk kepadanya, tetapi maknanya bisa jadi dua. Inilah kayanya bahasa Arab. Ada kata-kata yang bila mana huruf setelahnya berubah, ada huruf yang menopangnya, setelahnya nanti berubah maknanya. Seperti kata istawa ini. Kalau dia sendiri tanpa ada huruf setelahnya, istawa ala, istawa ila. Ya. Bila tidak ada dia hanya istawa saja, maka maknanya adalah kamula wa naduja. Sempurna dan matang. Bila dikatakan istawatis thimar,
Telah istawa buah-buahan. Maksudnya apa? Matang. Ya, telah matang. Tanpa ada huruf yang menopang setelahnya. Sudah kan? Belum? Ya. Kemudian bila mana dia istawa diletakkan setelahnya kata-kata ala, istawa ala, maka dalam bahasa Arab ini maknanya adalah al-ulu wal irtifa. Ala wartafa'a, berada di atas tinggi. Istawa ala, ya, berada di atas. Wastawat alal judi, ketika Allah bercerita tentang bahtera Nabi Nuh, dan dia berada di atas puncak gunung. Setelah air turun, ternyata dia berada di puncak gunung. Ya, apa namanya kalau sudah kandas di atas puncak gunung. Istawat alal judi, berada di atas puncak gunung. Ini bila mana dia istawa dengan kata ala. Dan inilah makna dari ketika Allah memberitakan tentang dirinya, bahwa dia istawa di atas aras. Semuanya setelahnya ada kata ala. Ar-Rahmanu alal arsistawa, ala, ya, summa stawa alal arsi. Jadi maksudnya di sini adalah berada di atas, ya, berada di atas tinggi, di atas arasnya. Kemudian ila, istawa ila, bukan ala tetapi ila. Ini dalam bahasa Arab maksudnya adalah, maknanya adalah qasada, bermaksud. Summa stawa ilas sama, ya. Ini juga ada dalam Al-Quran surat Fussilat kalau saya tidak salah. Ya, summa stawa ilas samai wa hiya dukhanun faqala laha wal ardi tiya taw'an aw karha. Ini kata istawa dengan tambahan huruf ila yang maksudnya dan maknanya adalah bermaksud dan bertujuan. Di ayat ini tanpa ada huruf tersebut, maka artinya sempurna. Ya. Ini diantara maknanya seperti penjelasan Allah. Wastawa Jibril alaihi salam. Maka Jibril istawa maksudnya sempurna, memperlihatkan bentuknya yang asli. Ya. Ketika berjumpa dengan Nabi, malaikat Jibril selama berhubungan dengan Nabi dalam memproses penurunan wahyu dalam masa 23 tahun kurang lebih, dia berjumpa atau memperlihatkan bentuk aslinya kepada Nabi SAW 2 kali. Nanti akan diisyaratkan oleh Allah dalam ayat ini, ya, dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari. Fastawa maksudnya yang pertama adalah menampilkan bentuk aslinya, memperlihatkan bentuk aslinya kepada Nabi SAW, dan itu yang pertama kali ketika menerima wahyu yang kedua. Ketika menerima wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua apa? Wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddathir. Ya. Jarak antara wahyu pertama dan kedua ini lama. Ya, lama sekali. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan bahkan 3 tahun. Nabi SAW mencari-cari. Bahkan Nabi SAW sempat dalam keadaan jiwa yang luar biasa. Dia berharap turun lagi karena dia merasa membutuhkannya. Ya. Bahkan dia mengira bahwa mungkin wahyu itu turun di satu tempat saja. Dia balik ke Gua Hira lagi, ternyata juga tidak turun di sana. Ya. Tidak datang lagi, malaikat Jibril yang tidak datang. Nah, kemudian ketika dia pulang, terdengar dia panggilan namanya. Ya Muhammad, ya Muhammad. Ya. Akhirnya turun wahyu yang kedua. Dan disitulah malaikat Jibril memperlihatkan, karena Nabi dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan bahwa saya melihat yang mendatangi saya di Gua Hira. Maksudnya bukan dalam bentuk rupa, tetapi dalam ukuran badannya, karena dalam ukuran yang dilihatnya ketika itu tidak akan mungkin masuk ke gua. Ya, tapi bentuknya, nah, bentuknya. Jadi saya lihat dia berada di atas kursi di antara langit dan bumi, bil ufuk. Di sini Allah juga akan mengabarkan demikian. Ya, dan dia menutup ufuk saking besarnya. Satu sayapnya itu sudah menutup ufuk. Bagaimana dengan semua sayapnya? Nah, ini makna
fastawa, yaitu dia membentuk atau menampilkan bentuk yang hakiki, bentuknya yang asli. Ini makna yang pertama dari istawa. Dan ada makna yang lain, ada yang dikuatkan oleh para ulama, ada yang dibantah oleh Ibnu Katsir, seperti yang diuraikan oleh Imam At-Tabari, bahwa maksudnya adalah Nabi dengan malaikat Jibril berada di langit istawa. Dan ini dikatakan lemah, dan yang di antara yang dikuatkan oleh mereka adalah seperti ini. Istawa maksudnya menampilkan tampilan yang sempurna, bentuknya yang asli, atau dia berada istawa di atas langit, maksudnya di ufuk, sebagaimana ayat yang akan kita pelajari insyaallah setelah selesai azan. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Wahuwa bil ufuqil a'la, dan dia yaitu malaikat Jibril berada di ufuk yang tertinggi. Kata Syekh Sa'di, maksudnya ufuqis sama, di ufuk langit, alladhi huwa a'la minal ardi, yang dia adalah lebih tinggi dari bumi, ya. Fahuwa minal arwahil ulwiyah, malaikat Jibril itu adalah makhluk-makhluk langit, ya. Malaikat semuanya adalah makhluk-makhluk tinggi, makhluk-makhluk yang tempatnya di langit, ya.
Mereka adalah tempatnya ruh, arwah di sini maksudnya pemilik-pemilik ruh, karena malaikat itu diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicipta jasad mereka dari cahaya dan diberi ruh. Jadi ruh itu tempatnya yang dicipta oleh Allah berbeda-beda. Ya. Jadi mereka pemilik ruh al-ulwiyah yang tinggi, maksudnya di langit. Ya, allati la tanaluha syayatin, yang tidak disapai oleh syaitan. Ya, syaitan tidak bisa sampai ke langit. Wa la yatamakkanuna minal wusuli ilaiha. Mereka tidak mampu untuk sampai ke langit, ke tempat para malaikat. Tadi hanya mereka berada di bawahnya untuk mencuri dengar. Mereka tidak bisa atau tidak mampu ya sampai ke langit, karena ya kemampuan mereka untuk sampai di situ, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada mereka sampai di situ. Ya, para syaitan dan para ulama mengecualikan iblis. Ya, mengecualikan iblis karena iblis ya dibawakan atau dinaikkan oleh Allah ke langit hidup bersama malaikat. Iblis ini adalah malaikat yang bertobat. Iblis ini adalah jin yang bertobat setelah mereka melakukan pelanggaran, penyimpangan dan kerusakan di muka bumi, kemudian dimusnah, dihabisi oleh malaikat, dan iblis ini bertobat. Saking baiknya tobatnya, Allah Subhanahu wa taala gabungkan dengan malaikat. Makanya ketika Allah mencipta Nabi Adam alaihissalam, mereka disuruh untuk sujud semuanya. Dan bersama mereka ada iblis ini. Iblis ini dari bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Dari bangsa jin. Ini yang dinaikkan oleh Allah ke langit. Sisanya tidak bisa. Ini tadi mereka tidak mampu untuk naik ke langit. Ya. Karena tempat mereka jin itu di dunia, di bumi, sama dengan manusia. Sementara malaikat di langit, adalah penghuni dan penduduk langit, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud dengan ufukul a'la, yaitu di langit yang jauh dari bumi. Ya. Kemudian summa dana fatadalla. Awalnya dia berada di ufuk agak jauh. Ini cerita tentang malaikat Jibril. Ya. Yang datang menjumpai Nabi dalam bentuk asli, fastawa. Ya, awalnya dia di ufuk yang tinggi yang menutup langit, kemudian dia, kata Allah Subhanahu wa taala, dana, summa, kemudian dana, mendekat. Ya. Dana ini mendekat, yaitu malaikat Jibril. Fatadalla, maka dia turun. Ya. Summa dana ay Jibril minan Nabi SAW, kemudian beliau atau kemudian dia dekat, yaitu malaikat Jibril minan Nabi SAW, dengan Nabi. Artinya mendekati Nabi SAW, li'isalil wahyi ilaih, untuk menyampaikan kepadanya wahyu. Jadi menunjukkan betapa malaikat Jibril ini berusaha untuk tidak diganggu oleh syaitan. Maka dia berusaha untuk semakin mendekat kepada Nabi SAW. Ya. Karena bila mana seseorang itu ingin menyampaikan sesuatu kepada yang lain, tetapi dengan jarak yang jauh, bisa jadi disambar oleh orang lain. Misalnya lemparkan sesuatu kepada yang dituju, ternyata sebelum sampai orang lain sudah mengambilnya. Ini biasa terjadi. Makanya di antara hikmah malaikat Jibril mendekat kepada Nabi, agar wahyu itu semakin dekat untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW, menghindari ya gangguan-gangguan syaitan. Ya. Fatadalla alaihi minal ufuqil a'la. Tadalla maksudnya turun. Kalau tadi mendekat, dan proses mendekatnya mesti turun karena dia di langit. Untuk mendekat kepada Nabi yang di bumi, tentu dia turun. Fatadalla, maka dia pun turun dari ufuk a'la, yang awalnya dia ufuk yang tertinggi, kemudian dia mendekat. Nanti akan kita lebih ketahui lagi bagaimana proses dekatnya, bagaimana dekatnya. Allah menggambarkan kepada kita antara malaikat Jibril yang berusaha terus mendekat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ayat yang ke-9, fakana, maka adalah dia,
fakana, maka adalah dia, yaitu malaikat Jibril, qaba mendekat, dekat ya. Qaba artinya dekat, maka adalah dia dekat. Kata Syekh Sa'di di sini, fakana fi qurbihi minhu, maka adalah dia dalam letak dekatnya dia dengan Nabi SAW, qaba qausaini ya. Qaba qausaini ukurannya dua qaus. Jadi qaba itu qadar, ukuran ya. Ukuran dekatnya itu adalah qausaini, dua qaus. Wal qausu ma'ruf, kata beliau qaus itu adalah diketahui, dikenal, yaitu busur ya. Jadi ukurannya ukuran dua busur. Berapalah ukuran busur? Satu busur ya, dua busur dekatnya, jaraknya dengan Nabi SAW hampir ya. Ukuran dekatnya malaikat Jibril dengan Nabi seukuran itu. Qaba qausaini au adna, bahkan lebih dekat lagi dari ukuran dua busur tadi, lebih dekat lagi jarak antara malaikat Jibril dengan Nabi SAW. Aqrab minal qausaini. Perhatikan kesimpulan yang dibuat oleh atau yang disampaikan oleh Syekh Sa'di tentang ini. Wa hadza yadullu, proses mendekatnya malaikat Jibril ini kepada Nabi bahkan hampir lebih dekat dari jarak dua busur panah. Ini menunjukkan ala kamalil mubasyarati lirrasul sallallahu alaihi wasallam birrisalah. Ini menunjukkan sempurnanya kedekatan atau proses untuk mendekatkan Rasul atau wahyu itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bagaimana seseorang itu ketika menyerahkan, yang menerimanya langsung mengambil dengan tangan. Itu kira-kira. Dan itu yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Ketika dia hendak menyampaikan wahyu, dia tidak meneriakkan dari jauh. Tidak. Sebenarnya juga tidak ada pengaruh. Tetapi membayangkan, menggambarkan kepada kita betapa luar biasanya usaha malaikat Jibril untuk menjaga wahyu. Dan untuk benar-benar nampak bahwa dia benar-benar menyerahkan kepada Nabi SAW. Ya. Makanya ketika kita hanya sekedar teriakan, ayo berangkat, atau ini saya serahkan kepada, tidak terasa nikmatnya. Tetapi ketika dia menyampaikan pesan, misalnya seseorang berpesan, tolong sampaikan kepada si fulan ya, bahwa dia harus datang kepada saya, misalnya si A, si B, si C. Si A berpesan kepada si B untuk menyampaikan ke C bahwa si C ini harus menjumpainya. Si B ini banyak cara dia untuk menyampaikan, bisa saja dia melalui SMS, bisa lagi melalui WhatsApp, bisa lagi dengan syarat apapun juga, atau berpesan kepada yang lain. Tetapi alangkah indahnya ketika si B ya, datang langsung ke rumah si C dan menyampaikan pesan si A tadi. Ini luar biasa. Dan ini yang diusahakan oleh malaikat Jibril, yang Allah ceritakan untuk memujinya. Allah ceritakan untuk memujinya. Fakana qaba qausaini au adna, maka jarak malaikat Jibril dengan Nabi SAW hampir dua jarak busur, ukuran busur, dan bahkan lebih dekat lagi. Ini menunjukkan betapa dekatnya jarak malaikat Jibril dengan Nabi untuk menyampaikan kerasulan. Wa annahu, kata Syekh Sa'di, wa annahu la wasitata bainahu wa baina Jibril alaihi salam, bahwa tidak ada perantara yang lain. Malaikat Jibril tidak membiarkan ada celah antara dia dengan Nabi, walaupun dalam bentuk jarak saja. Ya. Tentu dengan dilihat dari ukurannya juga. Karena ketika itu dia berbentuk asli. Sehingga jarak yang yang lebih dekat dari jarak dua busur panah ini sudah terlalu dekat. Sudah terlalu dekat. Karena ukuran dia dengan Nabi SAW tidak bisa dibandingkan perbedaannya. Nabi SAW manusia biasa, ya, ukuran umat akhir zaman, ya, dengan malaikat Jibril yang besarnya, dengan bentuk asli itu besarnya yang menutup langit. Jadi jarak yang seperti itu sudah tidak akan ada yang lain yang akan mungkin mencelah-celahi antara malaikat Jibril dengan Nabi SAW. Ini yang ditegaskan oleh Syekh Sa'di
Untuk ayat yang ke-9 ini kemudian fa'auha ila abdihi ma auha. Setelah proses dekat tadi, maka dia mewahyukan kepada hambanya. Di sini bukan lagi malaikat Jibril ya, tetapi Allah mewahyukan kepada hambanya itu Nabi SAW melalui malaikat Jibril dengan cara yang seperti tadi. Fa'auha ila abdihi, maka dia menyampaikan kepada hambanya apa yang dia sampaikan dari wahyu. Kata Syekh Sa'di, fa'auhallahu, maka Allah mewahyukan biwasitati Jibril alaihissalam, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, ila abdihi, kepada hambanya. Ini juga catatan yang sangat penting bahwa Nabi SAW dan para nabi yang lain, para rasul yang lain, berkali-kali Allah SWT menyebut mereka dengan hamba. Dan ini pesan secara tidak langsung dari Allah kepada kita bahwa mereka tidak berhak dinaikkan derajat mereka sejajar dengan Allah. Jangan sampai mereka disembah, jangan sampai mereka disejajarkan dengan pencipta alam semesta. Mereka hamba, ila abdihi, kepada hambanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi mengatakan, innama ana abdun, sesungguhnya saya ini hanya seorang hamba. Kalau kalian menyebut saya, maka sebutlah dengan Abdullahi wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba tidak berhak mendapatkan ibadah, tidak berhak disembah, dan Rasul tidak boleh didustai karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah mengatakan ila abdihi, dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Untuk Nabi saja sudah banyak. Wa annahu lamma qama Abdullah, ini Nabi SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi, itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ma'auha, apa yang dia wahyukan, ay alladzi auhahu ilaihi minasyar'il azim wan naba'il mustaqim, yang diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariat yang agung dan berita yang mustaqim, yang lurus, berita tentang Allah Subhanahu wa taala, berita tentang hari kiamat, berita tentang kerasulan, berita tentang Al-Qur'an, semuanya berita. Amma yatasaaluna 'anin naba'il azim. An-naba'il azim di sini adalah tentang Al-Qur'an, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kerasulan, tentang hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan berita besar, berita yang tidak dipercayai oleh orang-orang yang menentang Nabi SAW dari orang-orang musyrikin. Jadi itu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dari wahyu, yaitu surat yang turun tentang ini adalah surat Al-Muddathir. Ini perintah pertama untuk menyampaikan wahyu kepada banyak orang. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya, ini di ayat-ayat yang menegaskan bahwa Nabi harus sudah diperintah untuk menyampaikan kepada yang lain. Makanya ketika ayat ini turun, beliau langsung menyampaikannya kepada istrinya. Di rumahnya ketika itu ada Khadijah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Usamah ibnu Zaid, ya, mantan anak angkatnya, dan disampaikannya kepada mereka dan semua mereka menerima. Makanya wanita yang pertama kali beriman dengan Nabi, istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dan anak kecil yang pertama kali mengimani Nabi, Ali bin Abi Thalib. Kemudian budak yang beriman pertama kali dengan Nabi SAW, Usamah bin Zaid. Kemudian Nabi baru keluar dari rumahnya. Yang pertama kali dia sampaikan untuk menerapkan ayat ini, surat wahyu yang kedua ini, dia tuju kawan dekatnya, teman akrabnya, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dijumpai, kemudian dia bacakan wahyu ini. Kata Nabi dalam riwayat, dalam sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, bahwa, atau Ibnu Katsir menukilkan, saya lupa apakah di Musnad Imam Ahmad atau lain, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang saya tawarkan tentang keimanan ini kecuali mereka membutuhkan beberapa saat untuk memikirkan, mengambil keputusan, kecuali Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar. Belum selesai Nabi SAW membacakan, menyampaikan bahwa dia utusan Allah, menyampaikan wahyu yang tadi, beliau langsung meyakini dan mengatakan beriman, tanpa membutuhkan waktu sedikit pun untuk memikirkan, mengambil keputusan, sama sekali tidak. Yang lainnya seperti itu. Ini menunjukkan betapa cerdasnya, betapa mendalam dan luasnya pemahaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayat yang ke-10 yang tadi telah kita dengarkan
bacaannya, dan kita juga telah pelajari makna kata perkataannya, dan kita juga telah mempelajari uraian yang disampaikan oleh Syekh Sa'di. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua tentang bagaimana proses turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW memiliki dua kriteria yang tidak dimiliki oleh siapapun yang menyimpang. Dan ini semua para Nabi demikian. Ini catatan penting. Yang pertama, ilmu yang benar, kemudian tujuan yang lurus. Kalau salah satu saja yang rusak, maka akan menyimpang. Kalau rusak ilmu, menyimpang. Kalau rusak tujuan ilmu benar, juga menyimpang. Maka kita harus membenahi dua faktor ini, karena ini yang membuat kita berjalan di atas as-siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk untuk memperoleh dua hal ini, yaitu ilmu yang benar dan maksud dan tujuan yang lurus, yaitu mengejar, mendapatkan, meraih, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akan kita lanjutkan ke ayat yang ke-11 pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.